Tetua pertama memandang Gustav dengan sombong, tatapan matanya penuh penghinaan. Baginya reaksi Gustav sudah sesuai dugaan, maka dia melangkah pelan-pelan mendekat sambil bicara. Sejak aku masuk alam rahasia darah roh ini, aku hampir tidak pernah punya lawan. Aku sudah membantai banyak sekali jenius hebat dan menghancurkan sekte-sekte besar serta kecil tanpa ampun. Sejak menembus alam Kaisar Dewa, aku mengguncang alam rahasia darah roh selama bertahun-tahun. Siapapun yang menentangku pasti binasa. Kau memang mempunyai kultivasi aneh, tapi kau belum menyentuh ranah alam Kaisar Dewa. Dan selamanya kau tidak akan tahu betapa mengerikannya kekuatan ini. Kesombonganmu tidak lebih dari kecongkakan katak dalam tempurung. Kau tidak layak berdiri di hadapanku. Dalam setiap langkah yang dia ambil, aura di tubuhnya semakin mengancam. Dan saat dia selesai mengucapkan kalimat itu, semua orang merasa seolah-olah langit dan bumi roboh menimpa mereka. Selain Gustav, yang lainnya langsung memuntahkan darah. Alis tetua pertama sedikit berkerut. Dia pikir tekanan auranya bisa membuat Gustav berlutut. Tetapi bocah itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Hanya menatapnya dengan tatapan dingin menusuk. Ini terlalu aneh. Tiba-tiba Gustav pun bicara untuk pertama kalinya sejak kemunculan tetua pertama. Dengan senyuman dingin di sudut bibir, dia berkata, "Bukankah tadi kau ingin aku mengulang perkataanku? Baik, aku akan katakan lagi. Siapapun yang datang tetap tidak akan bisa menyelamatkannya, termasuk kau." Begitu kata-kata Gustav selesai diucapkan, tiba-tiba cahaya menyala dari tubuhnya. Rasa percaya dirinya yang besar bukan tanpa alasan. Sebab baru saja sebuah suara terdengar dari makam reinkarnasi. Itu adalah suara Xiu Qiye, dan inilah kartu truf terbesar Gustav. Tetua ketiga klan darah roh yang terluka di kejauhan mendengar ucapan arogan Gustav dan hanya bisa menggeleng pelan, bahkan tertawa. Makhluk rendahan yang tidak tahu diri. Kau pikir hanya karena menggunakan trik kecil melukaiku, ditambah kau punya binatang iblis itu, lalu kau bisa membunuh siapapun? Kau bahkan tidak tahu kekuatan macam apa yang tersembunyi di tubuh kakakku. Tahukah kau, Gunung Kunlun atau bahkan planet bumi ini, di mata kami tidak ada artinya. Kalian semua seperti katak dalam tempurung. Ilmu bela diri yang kalian pelajari di mataku tidak ada bedanya dengan sampah. Garis keturunan dan bakat kalian bahkan tidak sebanding dengan tunggangan kami. 1,5 tahun dari sekarang, seluruh Gunung Kunlun akan musnah. Semuanya akan menjadi budak. Semakin dia bicara, raut wajah tetua ketiga menjadi beringas. Dia sudah tidak peduli pada darah yang terus mengalir atau luka di tubuhnya. Fakta bahwa dirinya dilukai oleh Gustav yang baru berada di ranah alam Raja Void adalah penghinaan besar. Tiba-tiba seolah teringat sesuatu, dia menoleh kepada tetua pertama. "Apakah boleh kalau kita jangan langsung membunuh bocah ini dulu? Aku ingin menyiksanya, mengisap habis darahnya, dan menjadikannya bonekaku." Ketika tetua pertama mendengar itu, dia terdiam sejenak, lalu kemudian mengangguk. "Baik, selama aku masih ada, tidak akan ada yang bisa membunuhmu. Sekarang hanya tersisa kau, aku dan tetua kedua. Di alam rahasia darah roh, kita tidak boleh kehilangan orang lagi. Beberapa hal yang kita kuasai selama bertahun-tahun juga sudah saatnya diserahkan langsung kepada para penguasa besar klan darah roh. Untuk sekarang, mari kita singkirkan dulu makhluk-makhluk yang tidak tahu diri ini." Tetua pertama yang sudah melalui ribuan pertempuran tentu tahu prinsip bahwa singa pun harus bersungguh-sungguh saat memburu kelinci. Saat itu, aura di dalam tubuhnya berputar liar dan seluruh kekuatan di alam rahasia darah roh seakan tertarik kepadanya. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, sebuah pedang raksasa yang penuh dengan simbol kuno dan memancarkan aura penghancur dunia mulai terbentuk di tangannya. "Tebasan penghancur dewa Xuantian!" Dengan teriakan menggelegar, pada pedang kekuatannya dia pun melepaskan tebasan itu.
Pedang energi yang terbentuk dari ki sejati menebas langsung ke arah Gustaf. Jurus tebasan penghancur Dewa Swantian ini adalah perpaduan puncak antara ilmu pedang dan teknik sihir. Energinya cukup untuk menenggelamkan pusat benua. Dalam serangannya terpancar seluruh aura kekuasaan alam kaisar dewa yang luar biasa menakutkan. Terdengar raungan menggema seperti suara petir bergulung. Makhluk rendahan, bisa membuatku sampai mengeluarkan jurus ini. Seharusnya kau bersyukur. Kau tidak layak membunuh orang-orang klan darah roh. Kekuatan dari jurus tebasan penghancur Dewa Swantian begitu hebatnya hingga membuat raut wajah Moning berubah drastis. Celaka, tidak mungkin Tuan Makam bisa menahannya. Dia ingin membantu, namun tubuhnya terkunci oleh aura tebasan itu. Perasaan ini sangat menyakitkan. Sementara itu Ye Luo-er dan Ye Lingtian pun tidak tahan dan langsung memuntahkan darah. Ji Siking membalikkan wajahnya. Dia tidak sanggup melihat Aldren Ye mati tertusuk di depan matanya. Sesaat dia merasa dirinya begitu kecil dan lemah. Meskipun dia tidak terlalu dekat dengan Aldren Ye, bahkan baru mengenalnya selama beberapa hari, tapi entah kenapa, dia sangat tidak ingin terjadi sesuatu pada diri Aldren Ye. Dia sangat tidak ingin. Rasanya seperti seorang sahabat lama yang tiba-tiba akan pergi. Ye Lingtian dan Ye Luo-er pun goyah batinnya. Mereka tidak yakin apakah Gustaf bisa menahan serangan dahsyat ini. Ye Lingtian berkata di dalam hati, "Tidak kusangka kekuatan dari tetua klan darah roh ini benar-benar mengerikan. Aku pernah melihat kakek bertarung sepenuh tenaga dengan kultivasi puncaknya, tapi bahkan kakek tidak sekuat ini. Tuan istana berada dalam bahaya." Ekspresi tetua pertama klan darah roh tetap dingin melihat Gustaf berdiri diam di tempatnya, tanpa sedikit pun niat untuk menghindar. Bahkan, kalau seorang penguasa tingkat alam kaisar dewa mencoba menahan serangannya secara langsung, pasti akan terluka parah. Di matanya, bocah sombong ini sudah pasti mati. Namun, tepat pada saat itu, Gustaf tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya terang menyala dari dalam sorot matanya. Menghadapi pedang raksasa yang menyambar dari atas, dia melepaskan satu pukulan yang tampak sederhana, lalu melantunkan dengan suara pelan, "Tinju 7 malam, pemecah pedang." Dalam momen antara hidup dan mati ini, Xiu Qiye mentransfer aliran informasi langsung ke dalam otaknya. Saat pukulan dan pedang bertabrakan, waktu seakan berhenti. Pedang yang seolah mampu membelah langit dan bumi itu benar-benar terhenti oleh pukulan tersebut. Bahkan sebelum semua orang sempat bereaksi, pedang raksasa itu hancur menjadi serpihan dan akhirnya menghilang tanpa bekas. Tetua pertama klan darah roh benar-benar tertegun. Wajahnya menghitam seolah melihat hantu. Dia memandang Gustaf dengan tatapan tidak percaya. Gustaf memang tampak pucat, nafasnya memburu dan tubuhnya sedikit bergetar tak terkendali. Jelas, serangan barusan menguras kekuatannya secara besar-besaran. Tetua pertama berpikir, tapi dia pasti sudah tidak punya tenaga lagi untuk menahan seranganku berikutnya. Tetua pertama baru hendak bergerak, namun tiba-tiba dia menyadari kalau bocah yang dia anggap serangga itu menghilang. Di saat bersamaan, teriakan penuh kepanikan dan kesakitan terdengar di telinganya. "Kakak, selamatkan aku!" Itu adalah suara tetua ketiga klan darah roh. Saat ini tubuh tetua ketiga kaku di tempat dan matanya terbuka lebar. Senyuman yang tadi sempat muncul di wajahnya membeku seketika. Karena bocah yang dia kira sudah pasti mati, kini tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tatapan Gustaf dingin seperti iblis dari neraka, mengerikan, kejam dan haus darah. Gustaf menggeram marah, "Sudah kubilang, siapapun yang datang tidak akan bisa menyelamatkanmu. Orang yang ingin kubunuh, sekalipun langit menentang, akan kuhancurkan langit itu. Matilah kau, jurus tinju 7 malam, pemecah jiwa pembantai."
Kekuatan tak terbatas mengelilingi kepalan tangan Gustaf. Pukulan itu seolah bisa menembus udara dan hukum dunia. Pukulan itu mendarat tepat dan mantap di dada tetua ketiga. Tetua ketiga perlahan menundukkan kepalanya dan melihat lubang sebesar kepalan tangan di dadanya. Tangannya yang hendak terangkat pun jatuh lemas. Matanya yang membelalak dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Lalu dengan bunyi gedebuk, dia roboh ke tanah. Seorang penguasa tingkat alam kaisar dewa gugur. Tidak ada yang menyangka, bahkan saat tetua pertama masih berada di sana, tetua ketiga bisa dibunuh oleh bocah dari Gunung Kunlun. Bahkan di detik terakhir kematiannya, mata tetua ketiga masih menyimpan keterkejutan dan rasa takut. Itu adalah rasa takut terhadap sesuatu yang tidak diketahui. "Siapa sebenarnya kau?" Belum sempat dia menyelesaikan kalimat itu, tubuhnya langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah di tempat. Kabut darah menyebar di udara dan tidak seorang pun bisa membayangkan kejadian akan berakhir seperti ini. Ye Lingtian dan Ye Luo'er terkejut. Ji Siking pun sama terkejutnya. Bahkan Mo Ning juga tidak menyangka. Tiba-tiba Mo Ning tersadar, pukulan yang dikeluarkan Tuan Makam tadi bukan berasal dari kekuatan Gunung Kunlun. Kekuatan itu datang dari Xiu Qiye. Seberapa mengerikannya Xiu Qiye, Mo Ning tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah satu, kalau Xiu Qiye bertarung melawan Lin Qingxuan, sang ahli pengobatan yang mampu menghubungkan dirinya dengan jalan ilahi, maka Lin Qingxuan akan kalah telak, karena mereka bukan berada di level yang sama. Mo Ning terengah-engah. Dia mengepalkan tinjunya dan menatap erat pemuda yang berdiri di tengah kabut darah itu. Apakah Tuan Makam sudah sepenuhnya diakui oleh Xiu Qiye? Sosok pemuda yang menjulang gagah itu terlihat tidak tergoyahkan. Bangkitnya Xiu Qiye menandai awal sebenarnya dari makam reinkarnasi. Ini juga berarti bahwa sang pemilik makam akan segera menyentuh rahasia di balik makam reinkarnasi itu. Bahkan menyentuh kekuatan yang jauh lebih besar, tempat para ahli terkuat berada. Di sanalah tubuh aslinya dikurung. Di sanalah para tokoh besar makam reinkarnasi dipenjara. Tempat itu dingin dan kejam. Bisa dibilang tempat itu adalah neraka. Di sana kelan darah roh hanyalah setetes air di lautan luas. Apalagi dibandingkan dengan Gunung Kunlun dan bumi. Tepat saat Mo Ning diliputi kegembiraan, tiba-tiba terdengar suara raungan yang mengguncang langit dan bumi. "Bocah celaka, kau berani menyentuh orang yang ingin kulindungi? Kalau begitu, kalian semua harus mati." Sebuah sosok tua muncul memancarkan cahaya darah yang sangat kuat. Dia adalah tetua pertama atau ketua klan darah roh. Raut wajah Mo Ning sedikit berubah. Meskipun terluka, dia masih berusaha menghalangi demi pemilik makam. Namun, sebelum dia sempat mendekati sosok tua itu, tubuhnya sudah terpental jauh. Dia memang sudah terluka sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan dari seorang ahli tingkat alam kaisar dewa yang sedang murka? Terlebih lagi, Gustaf membunuh orang ketua klan darah roh tepat di depan matanya. Sebuah penghinaan yang telak. Ketua klan darah roh adalah orang terkuat di tempat rahasia ini, sekaligus sosok yang memikul misi besar klan darah roh. Mana mungkin dia rela dihina begitu saja? Gustaf pun tersadar dari lamunannya. Dia menatap sang ketua klan darah roh, lalu melihat ke arah Mo Ning di kejauhan. Meski terlihat terluka parah, nyawa Mo Ning masih selamat. Dia pun menghela nafas lega. Saat ini, bagaimanapun keadaannya dia harus bertindak. Gustaf melirik sekilas ke arah Xiao Huang dan tetua kedua klan darah roh. Keduanya nyaris kehabisan tenaga. Xiao Huang yang sudah berevolusi telah melakukan yang terbaik. Setidaknya dia berhasil menahan salah satu musuh yang kuat. Namun, ketua klan darah roh tidak memberi Gustaf waktu untuk bereaksi. Dalam keadaan murka, dia melangkah maju dan langsung menembus jarak 100 meter. Tiba-tiba dia sudah berdiri tepat di depan Gustaf. Tekanan dahsyat yang ditimbulkannya seakan menyedot habis udara di sekeliling. Ketua klan darah roh berteriak, "Bocah celaka!
Awalnya kukira meskipun kekuatanmu besar, tapi hanya sebatas tahap awal alam Kaisar Dewa. Tapi aku salah karena sudah meremehkanmu sejak awal. Teknik tinju yang kau keluarkan barusan bukan berasal dari Gunung Kunlun. Naga darah di dalam tubuhmu, aura iblis, petir ilahi, dan peningkatan kekuatan yang aneh itu, semuanya menunjukkan kalau kau menyimpan rahasia yang sangat besar. Beritahu aku rahasia itu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Mendengar itu, Gustaf memuntahkan darah segar. Dia memaksakan diri untuk berdiri sambil tersenyum dingin. Aku justru lebih tertarik pada rahasia klan darah roh kalian. Kalau kau bersedia memberitahuku, akan kuberikan jenazahmu yang utuh. Ketua klan darah roh tidak pernah menyangka, sudah diambang kematian pun Gustaf masih bisa bersikap begitu sombong. Dia berkata, "Sampah rendahan, kau tidak pantas berkata seperti itu." Dia pun menarik kembali pedangnya ke dalam sarung. Tapi kekuatannya terus meningkat. Setiap kali pedang itu naik 1 inci, puluhan ribu kekuatan ilahi terpancar, menghancurkan pohon-pohon besar dan batu-batu di kejauhan. Cahaya berbagai warna berkilauan, bumi terbelah, dan seluruh alam rahasia klan darah roh seakan mulai runtuh. Segala sesuatu tampak membesarkan sosok luar biasa di tahap akhir ranah alam Kaisar Dewa ini. Begitu memasuki tahap akhir ranah Kaisar Dewa, seseorang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bagi ketua klan darah roh, menghancurkan alam rahasia ini bukanlah hal yang sulit. Ketua klan darah roh mengangkat tangan kirinya dan cahaya langit pun berubah. Berbagai makhluk suci pun terbentuk. Naga sejati melesat ke angkasa, harimau putih menyinari matahari, kura-kura hitam muncul ke dunia, dan burung phoenix terbang tinggi. Semuanya bersenandung bersamaan, bahkan burung 100 suara dan naga bersayap ikut membumbung, menghadirkan aura suci dan damai, seakan para dewa turun ke bumi. Cahaya yang tidak terhitung jumlahnya dan makhluk suci itu menyatu dengan lautan darah dan ribuan pedang iblis. Seolah-olah kebaikan dan kejahatan hadir bersamaan. Matahari dan bulan seakan menggantung di langit dan hampir menyentuh puncak gunung. Cahaya yang menyilaukan membuat tangan pun tidak bisa melihat jari. Lalu petir menyambar dan hujan cahaya turun bagaikan curahan deras. Yeling Tian merasa sangat cemas. Inikah kekuatan sejati dari tahap alam Kaisar Dewa? Bedanya terlalu besar dengan yang sebelumnya. Jangan-jangan ini baru kekuatan sejati dari seorang ahli alam Kaisar Dewa. Lalu dia menoleh ke belakang untuk melihat Moning di kejauhan. Moning memuntahkan darah segar dan dengan lemas dia berusaha bangkit sambil menyeringai pahit. Kalau tadi ketua klan darah roh menggunakan serangan sehebat itu untuk menyerangnya, kemungkinan besar dirinya sudah tewas di tempat. Bagaimanapun, ini bukanlah tubuh aslinya. Kalau tubuh aslinya yang datang, mungkin dia masih bisa bertarung. Tapi ini hanya dengan gabungan satu ilham ilahi dan avatar. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Xiao Huang yang sedang bertarung dengan tetua kedua klan darah roh juga menyadari ada yang tidak beres. Matanya menyipit, lalu dia buru-buru berkata kepada Gustaf, "Biar aku bantu kau." Namun Gustaf menolak, tidak perlu. Saat ini dia sangat sadar, bahkan dengan mengandalkan kekuatan Xiao Huang sekalipun, mereka tetap tidak punya cukup kekuatan. Dia sedang bertaruh apakah Xiao Qiye akan turun tangan atau tidak. Sebelum Xiao Qiye bertindak, dia ingin menyaksikan sendiri kekuatan sejati klan darah roh. Dia ingin tahu seberapa besar jarak kekuatannya untuk bisa menyelamatkan ratusan tokoh besar itu dan melawan kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam bayangan. Tatapan Gustaf menyapu cahaya suci dan makhluk suci di depannya. Dengan sangat serius dia berkata, "Kalau kau ingin bertarung, maka mari kita bertarung." Hanya dengan benar-benar bertarung, barulah dia tahu seberapa besar jarak di antara mereka.
Saat kelak menapaki ranah alam Kaisar Dewa, barulah dia bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Begitu Gustaf bersiap bergerak, dari makam reinkarnasi kembali terdengar sebuah suara. "Bocah, hari ini akan kuajarkan satu jurus lagi kepadamu. Namanya formasi mutiara roh 5 elemen. Formasi ini bisa memaksamu mencapai kekuatan setara ranah alam Kaisar Dewa dan menjadi satu-satunya modalmu untuk bertarung. Tapi setelah itu tubuhmu akan sangat tersiksa. Apa kau bersedia?"